Allahu 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 mali siwahu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jadi hari ini mari kita mulai pelajaran pendidikan agama Islam dan BK, bimbingan konseling budi pekerti. Ya salah, maaf. Jadi kita awali dengan membaca Al-Fatihah bersama. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya. Di sini yang tidak hadir di sini tertulis Dendi Ardian. Itu kenapa? Sakit, Pak. Oh, sakit. Terus ini Anissa. Sakit juga. Oh, sakit. Terus di sini juga ada M Revansa. Di sini hadir. Di sini tertulisnya apa? Oh. Ya. Jadi di sini mungkin ini ada yang kesalahan tulis. Ya. Jadi untuk pelajaran kali ini kita akan membahas tentang sejarah peradaban Islam, tentang masuknya Islam ke Indonesia. Jadi lebih fokusnya itu kita kepada Wali Songo, penyebaran Islam di Pulau Jawa. Nah, nanti saya akan ngasih ke grup WA aja ya, video tentang motivasi gitu. Jadi silakan dibuka. 3 cardinal rules. 1. Surround yourself with people whose eyes light up when they see you coming. 2. Slowly is the fastest way to get to where you want to be. And 3. The top of one mountain is the bottom of the next, so keep climbing. Kemudian tujuan pembelajaran kali ini yaitu mempelajari tentang masuknya Islam ke Indonesia. Jadi masuknya Islam ke Indonesia itu kan ada beberapa cara. Pertama itu ada perdagangan. Jadi pada abad ke-7 Masehi, bangsa Indonesia kedatangan para pedagang Islam dari Arab, Persia, dan India. Kemudian juga ada masuknya dari cara perkawinan. Yang pasti contohnya seperti perkawinan Raden Rahmat atau Sunan Ampel dengan Nyai Gede Manila, Putri Tumanggung Wilatika. Kemudian ada juga masuknya dari politik. Jadi seorang raja itu terpengaruh oleh seseorang ulama Islam gitu. Kemudian ada juga dari pendidikan yang munculnya itu dari pondok pesantren. Kemudian seni budaya seperti mungkin yang paling kita kenal itu adalah Sunan Kalijaga tentang wayangnya seperti itu. Kemudian ada juga metode tasawuf. Tasawuf ini para sufi biasanya menyebarkannya dengan dakwah gitu, secara damai, sehingga banyak orang Jawa yang menganut Islam itu dan mempelajari tasawuf. Kemudian dakwah. Nah, masyarakat Nusantara sendiri memiliki para pendakwah yang menyebarkan Islam di lingkungannya, seperti Dato' Ri Bandang menyebarkan agama Islam di daerah Goa, Sulawesi Selatan. Tua Tanggang Parang menyebarkan Islam di daerah Kutai, Kalimantan Timur. Seperti itu. Nah, itu tujuan kita, yaitu tentang masuknya Islam ke Indonesia. Tapi lebih khususnya lagi ke masuknya Islam ke Pulau Jawa yang melalui Wali Songo. Kemudian kegiatan pembelajaran kali ini kita akan mempelajari hal tersebut dari buku PAI yang sudah ada di depan kalian. Kemudian nanti saya akan memberikan video juga tentang masuknya Wali Songo
beserta keteladanan mereka, seperti itu. Ya, selanjutnya kita masuk ke materi pada hari ini, yaitu tentang peradaban Islam, perkembangan Islam di Indonesia. Yang pertama yaitu penyebaran masuknya agama Islam ke Indonesia. Pertama kan ada dari perdagangan. Nah, jadi dari perdagangan ini banyak nih dari para pedagang Arab, ada Persia dan India itu mengambil peran dalam kegiatan perdagangan Indonesia. Nah, konsekuensinya secara logis ya menimbulkan jalinan hubungan dagang antara masyarakat Indonesia dengan para pedagang Islam. Kemudian di samping berdagang, para orang-orang Arab, Persia dan India itu pasti otomatis memiliki dakwah juga seperti itu. Nah, kemudian yang kedua itu ada perkawinan. Perkawinan itu kedudukan ekonomi dan sosial perdagangan itu yang sudah menetap makin membaik. Para pedagang itu menjadi kaya dan terhormat di Indonesia pada waktu itu. Tetapi keluarganya tidak serta dibawa, kan karena memang ada di India, ada di Persia ataupun di Arab. Nah, sebagian para pedagang Islam ada yang menetap di Indonesia, terutama putri raja atau bangsawan. Jadi para pedagang itu kemudian menikahi gadis-gadis setempat dengan syarat mereka harus masuk Islam. Yang bisa kita ketahui bahwasanya seorang muslim itu harus menikah lagi dengan muslim. Nah, dari cara itulah mereka bisa berdakwah melalui perkawinan. Contohnya ya, misalnya perkawinan Raden Rahmat atau Sunan Ampel dengan Nyai Gede Manila, Putri Tumenggung Wilatika. Perkawinan antara Raja Brawijaya dengan Putri Cempa yang beragama Islam kemudian berputra Raden Fatah yang pada akhirnya menjadi Raja Demak. Nah, dari hal ini maka banyak keluarga raja atau bangsawan masuk Islam. Kemudian ada lagi nih tentang politik. Seorang raja mempunyai kekuasaan dan pengaruh yang besar dan memegang peranan penting gitu dalam proses Islamisasi. Jadi jika raja di sebuah kerajaan sudah memeluk agama Islam, pasti mereka itu otomatis para warganya itu berbondong-bondong memeluk agama Islam karena merasa bahwa rajanya itu yang dihormati, yang dijadikan panutan itu sudah masuk agama Islam. Kemudian melalui pendidikan. Nah, perkembangan Islam yang cepat menyebabkan muncul tokoh ulama atau mubaligh yang menyebarkan Islam melalui pendidikan dengan mendirikan pondok pesantren. Dan di dalam pesantren itulah tempat pemuda-pemudi menuntut ilmu yang berhubungan dengan agama Islam. Nah, jadi pesantren yang telah berdiri pada masa pertumbuhan Islam di Jawa antara lain pesantren Sunan Ampel di Surabaya yang didirikan oleh Raden Rahmat atau Sunan Ampel dan pesantren Sunan Giri yang santrinya banyak berasal dari Maluku, daerah itu. Kemudian seni budaya. Perkembangan Islam dapat melalui seni dan budaya seperti bangunan masjid, seni pahat, seni tari, seni musik, dan seni sastra. Cara seperti ini banyak dijumpai di Yogyakarta, Solo, Cirebon, dan lain sebagainya. Seni budaya Islam dibuat dengan cara mengakrabkan budaya daerah setempat dengan ajaran Islam. Disusupkan ajaran tauhid, misalnya membumikan ajaran Islam melalui syair-syair, contohnya Gending Dharma, Suluk Sonan Bonang, Hikayat Sunan Kudus, dan lain-lain. Kemudian menggeser tradisi klinik dengan doa-doa pengusir jin sekaligus doa yang ditunjukkan kepada leluhur, diantaranya yaitu tradisi tahlilan. Kemudian tasawuf. Seorang sufi biasanya dikenal dengan hidup dalam kesederhanaan. Mereka selalu menghayati kehidupan masyarakatnya yang hidup bersama di tengah-tengah masyarakatnya. Pada sufi biasanya memiliki keahlian yang membantu masyarakat dan menyebarkan agama Islam. Para sufi pada masa itu diantaranya Hamzah Fansuri di Aceh dan Sunan Panggung Jawa. Kemudian yang terakhir itu ada metode dakwah. Jadi masyarakat Nusantara sendiri memiliki para pendakwah yang menyebarkan Islam di lingkungannya, seperti Datok Ri Bandang menyebarkan agama Islam di daerah Goa, Sulawesi Selatan, Tua Petanggang Parang menyebarkan Islam di daerah Kutai, Kalimantan Timur, Penghulu dari Demak menyebarkan agama Islam di kalangan para bangsawan Banjar, Kalimantan Selatan, para wali menyebarkan agama Islam di daerah Jawa, dan ada 9 wali yang terkenal.
mereka memegang beberapa peranan di kalangan masyarakat sebagai penyebaran agama Islam, seperti itu. Nah, untuk itu kita akan mengkhususkan pelajaran kali ini tentang Wali Songo, karena kita memang tinggal di daerah Jawa, bukan di daerah Sumatera gitu. Jadi kita sebaiknya mengetahui sejarah perkembangan di Pulau Jawa. Seperti perkataan dari Insinyur Soekarno, yaitu jas merah, jangan sekali-sekali melupakan sejarah, terutama sejarah di daerah Jawa sendiri. Nah, jadi dalam pemahaman Wali Songo itu terdapat beberapa pendapat. Pertama itu ada Wali Songo adalah wali yang 9, yang menandakan jumlah wali yang ada 9 atau sanga dalam bahasa Jawa. Pendapat lain menyebutkan bahwa kata sanga berasal dari kata sana yang dalam bahasa Arab berarti mulia. Pendapat lainnya juga menyebutkan kata sana berasal dari bahasa Jawa yang berarti tempat. Pendapat lain yang mengatakan bahwa Wali Songo adalah sebuah majelis dakwah yang pertama kali didirikan oleh Sunan Gresik atau Sunan Maulana Malik Ibrahim pada tahun 1404 Masehi. Saat itu majelis dakwah Wali Songo beranggotakan, pertama itu ada Maulana Malik Ibrahim, Maulana Ishaq, Sunan Wali Lanang, kemudian ada Maulana Ahmad Jumadil Kubro, Sunan Kubrowi, kemudian ada Maulana Muhammad Al-Maghribi, Sunan Maghribi, kemudian ada Maulana Malik Israel dari Campa, ada juga Maulana Muhammad Ali Akbar, Maulana Hasanuddin, Maulana Aliyuddin, dan Syekh Subakir. Nah, jadi itu ada 10 awalnya gitu. Nah, dari nama para Wali Songo tersebut pada umumnya terdapat 9 nama yang dikenal sebagai anggota Wali Songo yang paling terkenal diantaranya yaitu Sunan Gresik, kemudian Sunan Ampel atau Raden Rahmat, Sunan Bonang atau Raden Makhdum Ibrahim, kemudian ada Sunan Derajat, Raden Qasim, Sunan Kudus atau Ja'far Shadiq, kemudian ada Sunan Giri, Raden Paku atau Ainul Yakin, Sunan Kalijaga yaitu Raden Said, Sunan Muria, Raden Umar Said, dan Sunan Gunung Jati, Syarif Hidayatullah. Nah, seperti itu. Kemudian pertama Sunan Gresik. Sunan Gresik itu Maulana Malik Ibrahim adalah keturunan ke-22 dari Rasulullah SAW. Jadi pertama itu Sunan Gresik. Atau nama lainnya itu Maulana Malik Ibrahim. Nah, ia disebut juga Sunan Gresik atau Sunan Tandes atau Mursyid Akbar Thariqat Wali Songo. Kemudian ada juga yaitu Sunan Ampel atau Raden Rahmat. Raden Rahmat. Kemudian ada Sunan Bonang, kemudian ada Sunan Derajat, kemudian ada Sunan Kudus, ada pula Sunan Giri, kemudian Sunan Kalijaga, Sunan Muria, kemudian yang terakhir itu Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati ini merupakan salah satu sunan yang paling muda pada zamannya. Seperti itu.
kita akan membahas khusus lagi kepada Sunan Gunung Jati atau Syekh Syarif Hidayatullah. Beliau itu putra dari Syarif Abdullah Umdatuddin, putra dari Ali Nurul Alam, putra Syekh Hasan Jamaluddin Akbar. Dari pihak ibu, ia masih keturunan Keraton Pajajaran melalui Nyai Rara Santang, yaitu anak dari Sri Baduga Maharaja atau kita bisa kenal sebagai Prabu Siliwangi. Dan Sunan Gunung Jati mengembangkan Cirebon sebagai pusat dakwah dan pemerintahannya, yang sesudahnya kemudian menjadi Kesultanan Cirebon. Anaknya yang bernama Maulana Hasanuddin juga berhasil mengembangkan kekuasaan dan menyebarkan agama Islam di Banten. Nah, jadi banyak yang menjelaskan bahwasanya kalau orang Banten itu pada sama orang Cirebon itu menghormati, karena memang sejak zaman dahulunya Sultan Hasanuddin Banten itu merupakan putra dari Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati, seperti itu. Kemudian silakan untuk anak-anak untuk membaca buku PAI yang ada di depan kalian. Ya, jadi segitu penjelasan dari saya gitu. Sekarang silakan yang ingin bertanya. Jadi mengenai tentang penyebaran Islam di Indonesia, terutama di Pulau Jawa, seperti itu. Barangkali ada yang ingin bertanya, silakan. Ya Pak, izin bertanya Pak. Ya silakan. Ya, jadi mengenai media penyebaran Islam di Indonesia yang dibawakan oleh Wali Songo ini biasanya kebanyakan melalui media apa Pak? Barangkali pernikahan kah, atau perdagangan kah, atau yang lainnya Pak? Mohon penjelasannya. Oh ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi di sini kita bisa mengambil contoh. Pertama itu ada Sunan Kalijaga. Beliau itu menyebarkan Islam itu, kalau misalkan secara sejarah, beliau itu salah satu seniman Jawa yang dimana menggunakan perwayangan itu sebagai media penyebaran dakwahnya. Jadi di dalam cerita perwayangan yang beliau sampaikan itu mengandung unsur-unsur ketauhidan. Terus untuk memasuki untuk masuk ke dalam acara perwayangan tersebut, biasanya para masyarakat diminta untuk membacakan kalimat syahadat saja gitu, sehingga tidak bayar lagi. Kemudian untuk ada juga contoh dari media pernikahan. Seperti tadi Sunan Ampel ya, yang menikahi putri dari Raja Wilaktika. Kemudian juga ada Syekh Syarif Hidayatullah. Beliau ini menikahi putri dari Raja Pajajaran, yaitu Prabu Siliwangi, yang bernama Nyimas Rara Santang. Beliau ini menikahi jadi ayahnya ini menikahi putri dari Pajajaran, yaitu Nyimas Rara Santang, yang bernama Syarif Abdullah Umdatuddin. Nah, jadi itu merupakan salah satu contoh gitu. Bagaimana? Baik, terima kasih penjelasannya Pak. Ya. Nah, jadi untuk pertemuan kali ini mungkin seperti itu. Jadi hikmahnya dari kita mempelajari pertemuan kali ini yaitu kita bisa lebih menghargai gitu tentang adanya para sunan yang memiliki peran penting dalam penyebaran Islam. Tidak seperti mereka yang mengatakan bahwa sunan itu tidak ada gitu. Para aliran-aliran yang mengatakan bahwa Islam itu tidak ada, maksudnya tidak ada penyebaran dari Sunan Kalijaga gitu, atau Sunan Wali Songo lainnya. Itu merupakan sesuatu hal yang salah. Karena walaupun memang tidak ada bukti secara secara tertulis atau karya-karya tulisnya, tetapi banyak dari babat-babat Jawa yang menjelaskan keberadaan mereka seperti itu. Dan makamnya pun ada, serta nasab-nasabnya pun jelas gitu. Itu hikmahnya. Kemudian untuk hari ini silakan dirangkum materinya, ya sedikit aja juga nggak apa-apa, yang penting ada apa yang kalian tangkap. Kemudian kesimpulannya bahwasanya segala sesuatu
tentang sejarah Indonesia itu kita harus pelajari supaya kecintaan kita terhadap Indonesia dan terhadap agama Islam itu semakin tinggi gitu. Untuk itu tugas untuk minggu besok yaitu adalah membuat membuat foto-foto tokoh, beberapa foto tokoh gitu. Misalkan ada 10 foto tokoh beserta beberapa keteladanannya seperti itu. Jadi nanti akan dikumpulkan minggu besok seperti itu. Terima kasih. Sebelum kita tutup, mari kita membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.